Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Siti Romlah, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Blora, Kabupaten Blora akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1. Saya awali dengan menyampaikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. 1. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? 2. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? 3. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Mari kita bahas satu persatu. Untuk pertanyaan pemantik yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Pemikiran saya sebelum mempelajari modul 2.1, yaitu saya dapat melakukan pembelajaran tanpa memperhatikan kebutuhan belajar murid, baik kesiapan belajar, minat, maupun profil belajar murid. Saya hanya berfokus pada kompetensi pengetahuan yang dicapai oleh murid. Setelah mempelajari modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai mengubah pemikiran saya. Saya akan mulai memperhatikan kebutuhan belajar murid dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal dan mewujudkan kemerdekaan belajar pada murid. Pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Perubahan pemikiran tersebut dapat memotivasi saya untuk segera melakukan perubahan dalam pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Saya akan segera mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dan menerapkan strategi pembelajaran yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Pertanyaan pemantik yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Tantangan dalam penerapan berdiferensiasi diantaranya yaitu guru perlu melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran. Guru menyusun perencanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar murid. Guru menyiapkan sumber belajar dengan media yang berbeda-beda. Guru juga perlu melakukan penilaian berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan belajar murid. Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini tidaklah mudah, namun saya akan tetap berusaha untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Saya yakin pembelajaran berdiferensiasi dapat membawa perubahan yang lebih baik dalam pembelajaran. Setelah menjawab pertanyaan pemantik selanjutnya, refleksi secara individu terhadap perjalanan pembelajaran saya hingga saat ini. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Agar dapat terlaksana dengan baik, diperlukan langkah-langkah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah-langkah tersebut yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid, meliputi kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Setelah memetakan kebutuhan belajar murid, langkah selanjutnya yaitu menyusun
perencanaan pembelajaran yang menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang keempat yaitu menerapkan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima yaitu melakukan penilaian berkelanjutan. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan mencapai hasil belajar yang optimal, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dan menerapkan strategi pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Menurut Tomlinson 2001, dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom, menyampaikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, guru perlu memperhatikan 3 aspek berikut. Pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. 2, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya, yaitu kesiapan belajar atau readiness. Apa itu kesiapan belajar murid? Kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Apa tujuan guru memperhatikan kesiapan belajar murid? Untuk memastikan bahwa semua murid diberikan pengalaman belajar yang menantang secara tepat. Untuk yang kedua, yaitu minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Apa tujuan pembelajaran yang berbasis minat? Yang pertama yaitu membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Yang keempat, yaitu meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Perspektif minat di sini ada 2. Yang pertama yaitu minat situasional. Keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Yang kedua yaitu ada minat individu, kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Kebutuhan belajar murid yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar merupakan suatu pendekatan yang disukai murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir atau belajar, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi profil belajar murid, yang pertama di sini ada preferensi terhadap lingkungan belajar, meliputi suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, lingkungan belajar yang terstruktur atau tidak terstruktur. Yang kedua yaitu pengaruh budaya.
meliputi santai atau terstruktur, pendiam atau ekspresif, personal, impersonal. Yang ketiga, preferensi gaya belajar, meliputi visual, auditori, dan juga kinestetik. Yang keempat, preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk, meliputi visual spasial, musikal, bodily kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, dan juga logik. Cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar murid tersebut, yaitu yang pertama, bisa dilakukan observasi perilaku murid-murid. Yang kedua, yaitu melakukan survei. Yang ketiga, melakukan tes awal atau tes diagnostik. Yang keempat, melakukan tanya jawab atau wawancara dengan murid. Yang kelima, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang keenam, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang ketujuh, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang kedelapan, membaca raport murid dari kelas mereka sebelumnya. Setelah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, langkah berikutnya di sini adalah melakukan strategi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk yang pertama yaitu ada diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten yaitu strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten atau materi. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses yaitu strategi yang membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu strategi yang membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Pertanyaan berikutnya yaitu, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.1. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan belajar murid yang terdiri dari 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar, dan profil belajar murid. Strategi dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari diferensiasi konten, proses, dan produk. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang tepat untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid atau kemerdekaan belajar murid. Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.2. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak meliputi berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif, serta peran guru penggerak yang meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Dengan memiliki nilai dan peran guru penggerak ini, maka guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid dengan baik.
Selanjutnya, kaitan modul 2.1 dengan modul 1.3. Modul 1.3 membahas tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mewujudkan murid yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan oleh guru untuk mewujudkan suatu prakarsa perubahan dalam pembelajaran. Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.4. Modul 1.4 membahas tentang budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif, yaitu komunitas belajar setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut oleh orang lain. 2. Setiap orang di dalam kelas saling menghargai. 3. Murid merasa aman, menciptakan murid berani dalam mengemukakan pendapat. 4. Ada harapan bagi pertumbuhan yang ditunjukkan murid. 5. Guru mengajak murid untuk mencapai kesuksesan. 6. Adanya bentuk keadilan dalam bentuk nyata. Dan yang ketujuh, guru berkolaborasi dengan murid. Budaya positif seperti keyakinan kelas dan disiplin positif dapat mendukung jalannya pembelajaran berdiferensiasi. Dengan keyakinan kelas dan disiplin positif, murid dapat mengontrol diri mereka masing-masing, karena murid telah meyakini nilai-nilai kebajikan universal, sehingga murid dapat belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Kesimpulannya di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi erat kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan juga budaya positif. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, guru adalah among, yaitu menuntun murid untuk berkembang sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, atau sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dalam menuntut murid untuk memenuhi kebutuhan belajarnya, guru perlu memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak yang dapat mendukung terciptanya budaya positif di sekolah, sehingga prakarsa perubahan dalam pembelajaran yaitu pemenuhan kebutuhan belajar murid atau pembelajaran berdiferensiasi untuk mencapai murid yang memiliki profil pelajar Pancasila dapat tercapai dengan optimal. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 dengan modul 1.2, 1.1, 1.3, dan 1.4. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.